Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat. Mari dalam memasuki Hari Baru Anugerah Tuhan Selasa 28 Desember 2021, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini, untuk kasih dan berkat-Mu yang boleh kami alami. Terima kasih. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan pagi ini, meneguhkan langkah-langkah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15 akan kita baca bersama. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kuminta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Amin. Firman Tuhan. Hati yang penuh hikmat menjadi tema perenungan kita hari ini. Pena naponoi kakinaan. Hati memiliki kekuatan besar dalam menghendaki segala sesuatu. Jika keinginan hati tidak dibarengi dengan hikmat, maka segala yang menjadi keinginannya akan dipenuhi tanpa mempertimbangkan baik buruknya pilihan yang diinginkannya. Lalu bagaimana dengan Salomo? Salomo meminta hikmat dari Allah agar dapat mengelola dan memimpin bangsanya dengan benar sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Ayat 9. Permintaan Salomo menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan mengabulkan permintaannya, hingga padanya ditambahkan umur panjang, kekayaan, dan kemuliaan, seperti halnya yang dicari
oleh raja-raja bangsa-bangsa. Ayat 10-11. Tuhan menegaskan kepada Salomo bahwa apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ayat 13 pembacaan kita. Karena memiliki hikmat, maka Salomo dapat menjalankan tugas pemerintahan dan memimpin bangsanya dengan adil dan benar. Dari aspek kehidupan Salomo, kita dapat belajar bahwa hati yang penuh hikmat akan menolong setiap kita menyadari makna dari kehidupan ini. Hidup adalah anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Hikmat yang dari Tuhan akan menolong kita menggunakan segala yang dimiliki bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, jalanilah hidup ini dengan keyakinan yang besar bahwa dengan memiliki hikmat dari Tuhan, setiap langkah kehidupan kita akan dilalui dengan berbagai bentuk pengambilan keputusan yang benar berdasarkan kehendak Tuhan. Tetaplah menjadi pribadi yang berhikmat dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Hati yang penuh hikmat, pena naponoi kakinan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sehati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, membuat kami bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan menikmati hari baru anugerah-Mu. Terima kasih firman Tuhan meneguhkan kami hari ini. Belajar dari tokoh Salomo yang meminta hati yang penuh hikmat. Biarlah setiap kami di dalam mempersiapkan diri, tinggal beberapa hari menutup tahun 2021, hikmat kekuatan dari Tuhan memampukan setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bersama dengan seluruh jemaat, kami mohonkan berkat-Mu bagi seluruh warga jemaat di Gereja Toraja Jemaat Ramah yang pada minggu ini, minggu yang lalu, dan minggu yang akan datang akan menjumpai syukur pertambahan usia setahun lagi. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu, ulang tahun pernikahan, dan berkat-berkat yang Engkau nyatakan bagi jemaat, lengkapi sukacita. Bahkan semua yang mereka alami dalam kasih dan berkat Tuhan, nyatakan kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bersama dengan seluruh warga jemaat dalam merayakan sukacita Natal bersama dengan keluarga. Tuhan berkati pelayanan di tengah-tengah jemaat, pendeta, penatua, diaken, majelis gereja dan seluruh pengurus OIG, bahkan pegawai gereja. Tuhan berkati penataan pelayanan sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan yang memberkati. Mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini mempersiapkan diri untuk menerima peneguhan dan pemberkatan nikah dalam minggu yang akan datang. Tuhan berkati. Kami berdoa bersama bagi jemaat yang bergumul karena duka cita. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan bagi keluarga Bapak Albertus Empong Masak. Tuhan, Engkau memanggil dari tengah-tengah keluarga. Tuhanlah yang menguatkan dan menghibur seluruh rumpun keluarga. Dalam syafaat kami berdoa bagi jemaat yang saat ini sementara dalam perawatan. Tuhan, berikan kekuatan, keteguhan iman dalam melawan setiap sakit penyakit. Berkati perjuangan Bapak Samuel Tampang yang saat ini sementara dirawat di ruang intensif di Hermina. Saudara Ibu Nona Esther Dudung berobat jalan. Anak kekasih Rama Rante Padang berobat jalan. Bapak Julius Dengin, Nyonya Esther Sainuddin
Nyonya Dorce Tumembo, Diaken CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak Stefanus Baturante, Bapak Dokter Dala sampai Payung Baso, Ibu Bondang Lambe, Bapak Niko Duma, Nyonya Yohanes Pasolang, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak Prof. TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Burlawal, Nyonya Yuliana Paloan, Bapak Markus Salamba, Bapak Daniel Rombe, Bapak Leonardi Sambo, Bapak mertua dari Bapak Penatua Mesak Rante Padang, Saudara Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Ludia Pareallo, Bapak Eli Roy Kapo, Bapak Yohanes L. Boko, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Felicia Labi, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Yusuf Siranga, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Martin Bale, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Peter Ronda, Bapak Pendeta Kristoforus Sampetoding, Saudara Novani Matu, Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Tena, dan yang tidak sempat kami sebutkan, mohon belas kasih-Mu pulihkan dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu, kuatkan dan teguhkan seluruh jemaat-Mu dalam seluruh kehidupan beriman. Pegang tangan kami melangkah bersama dengan Tuhan. Berkati anak-anak kami tim multimedia, tim rehat yang setia mengangkat tanggung jawab dalam hal ini. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang di dalam Yesus Kristus, Tuhan Gembala yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Selamat menjalani hari baru anugerah Tuhan, kasih Tuhan beserta kita.